Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menjadikan sholat itu sebagai perisai kita dari fahsya dan munkar? Bagaimana cara menjadikan sholat itu dapat menghentikan kita dari keinginan berbuat dosa fahsya dan keinginan untuk berbuat dosa munkar? Gimana caranya? Bukankah banyak orang yang sudah melaksanakan sholat justru sholat ya sholat, fahsya ya fahsya, munkar ya munkar? Tidak sedikit dari orang yang berbuat dosa besar itu ternyata mereka juga orang yang jarang meninggalkan sholat atau bahkan nggak pernah meninggalkan sholat. Dan bahkan ada orang yang tinggalnya di masjid, dia sholat 5 waktu di masjid, baik sebagai seorang imam, muazzin, atau yang bekerja di masjid sebagai beberapa tugas-tugas masjid. Tetapi toh kenyataan dia juga melakukan perbuatan fahsya, kalaupun tidak munkar, yaitu perbuatan dosa besar yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada yang tahu. Terus bagaimana kok sholat yang sering dilakukan ini tidak mencegah dia dari fahsya dan munkar? Kata para ulama yang diambil dari kata para sahabat bahwa apabila sholat seseorang itu belum mencegahnya dari perbuatan fahsya dan munkar, berarti sholatnya belum diterima oleh Allah. Jadi kalau kita mau melihat sholat kita hari ini sudah diterima oleh Allah atau belum, selain memperhatikan fikihnya, coba lihat kesan sholat itu dalam kehidupan kita hari ini. Kalau hari ini kita masih berbuat dosa, bahkan baru saja selesai melakukan sholat, habis sholat duduk terus ngerumpi, terus menggibah, terus menyebarkan buhtan, kebohongan, fitnah, terus menamimah, berarti sholat yang barusan kita lakukan tadi belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak melakukannya dengan benar. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, "Inna sholata la tanfa'u illa man ata'aha." Salat itu tidak ada gunanya jika tidak menjadikan seseorang itu lebih taat kepada Allah. Pertanyaannya, gimana cara agar salat kita mencegah kita dari dosa itu sehingga salat nanti akan diterima di sisi Allah? Terus juga ulama yang lain mengatakan, "Man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallahi illa bu'dan." Apabila seseorang melaksanakan sholat tetapi sholatnya tidak mencegahnya dari fahsya dan munkar, maka tidak ada yang bertambah baginya dari sholat itu kecuali semakin jauh kepada Allah, semakin jauh dari Allah. Jadi ada orang yang sholat seolah-olah kesannya ini orang yang dekat dengan Allah. Dia mah rajin ke masjid, bahkan dia rajin tahajud. Kalau kita lihat di Indonesia kayaknya lebih banyak orang yang rajin tahajud daripada orang yang rajin masjid. Lebih banyak orang yang rajin tahajud daripada orang yang rajin ke masjid, menunjukkan bahwa yang sunnah pun dia lakukan. Ibadah yang malam hari yang tidak ada orang tahu dan banyak, terutama ibu-ibu. Karena ibu-ibu tidak harus ke masjid, maka lebih banyak yang tahajud daripada ke masjid. Tetapi kok malamnya tahajud, siangnya fahsya, siangnya munkar seperti tadi, dosa lisan, dosa mata, bahkan mencari harta dengan cara yang haram, curang dalam timbangan dan dalam jual beli, menyakiti orang lain, menzalimi hak-hak orang lain, padahal malamnya tahajud atau baru saja keluar dari masjid. Bahkan kadang-kadang kejahatan itu dilakukan di dalam masjid. Maka kata ulama yang bernama Al-Hasan ini, lam yazdad biha min salati min Allahi illa bu'dan. Tidak akan bertambah baginya dalam sholatnya itu kecuali semakin jauh dari Allah SWT. Jadi makin sholat makin jauh, tidak ada gunanya di mata Allah SWT. Pertanyaannya, balik lagi, gimana caranya biar sholat itu benar-benar mencegah kita dari perbuatan fahsya dan munkar? Hal yang pertama yang harus kita sadari bahwa sholat itu adalah sebuah bentuk latihan yang Allah wajibkan bagi kita dan Allah sunnahkan tambahannya, latihan agar kita terbiasa mengingat Allah. Makanya sholat itu tidak sah kalau tidak khusyuk.
Arti tidak khusyuk ini sepanjang sholat itu nggak ingat Allah, itu nggak sah. Walaupun fikihnya benar. Gimana fikihnya benar kalau dia nggak khusyuk? Ya, karena dia jadi makmum, tinggal ikutin imam aja kan. Kecuali jadi imam kalau nggak khusyuk bisa salah rakaat. Tapi kalau jadi makmum lebih mudah untuk tidak khusyuk karena tinggal ikutin imam. Imam ruku kita ruku. Bahkan tadi udah lupa belum baca Al-Fatihah. Terus imam sujud ya kita sujud. Tapi sepanjang rakaat itu kita berpikir tentang hal-hal lain selain mengingat Allah, mikirin pekerjaan, mikirin teman, mikirin urusan yang belum beres, mikirin sakit hati, mikirin rencana-rencana segala macam kita pikirkan selain mengingat Allah di dalam sholat. Kalau ini kita tidak latih, maka sholat kita itu gak khusyuk dan sholat kita itu gak akan tanha al-fahsya'i wal munkar. Karena Allah menyebut sholat juga dengan zikrullah seperti tadi di surat Al-Jumu'ah, fas'au ila dzikrillah. Semua ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan zikrullah di dalam ayat ini adalah sholat. Sehingga yang dimaksud dengan sholat itu adalah sebuah latihan mengingat Allah. Latihan mengingat Allah. Cuma bedanya kalau latihan itu kan gak ada pahalanya. Kalau ini ada pahalanya, itulah bedanya karena ibadah. Karena Allah Maha Mulia, karim dengan pahala. Sehingga Allah menyuruh kita untuk berlatih, tapi digaji dengan latihan itu. Latihan itu tujuannya apa? Agar kita terbiasa mengingat Allah. Sehingga dengan mengingat Allah yang sering ini, lama-lama kita mendapatkan sebuah sifat, yaitu sifat khusyuk. Wa innaha wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Khusyuk, menjadi orang yang khasyu'un karena sudah terbiasa mengingat Allah. Dan khasyu'in ini ternyata bukan cuma di dalam sholat, nanti aplikasi yang sebenarnya khusyuk di dalam kehidupan kita. Arti khusyuk dalam kehidupan kita terus terhubung antara kita dengan Allah, itu gak pernah lupa. Ingat Allah terus. Dalam bekerja ingat Allah, dalam bermuamalah, berakhlak ingat Allah, dalam bertutur kata ingat Allah, dalam diam ingat Allah, di rumah kita ingat Allah. Sepanjang hidup kita seperti orang yang sholat mengingat Allah. Makanya sholat itu ada gerakannya. Bahkan ada sholat di waktu kita sangat sibuk, supaya kita melatih diri ingat Allah dalam kesibukan, seperti sholat zuhur. Atau yang lebih sibuk lagi, cuma Allah gak mau mewajibkan karena takut memberatkan kita, walaupun sebelumnya wajib sholat duha. Tapi karena khawatir memberatkan kita, ya sudahlah, sunnah aja. Arti sunnah dimotivasi supaya mau melakukannya karena banyak pahalanya dan banyak rezeki dengan sholat duha. Sehingga coba kita ingat Allah ketika kita sedang sibuk-sibuknya di waktu duha, sedang sibuk plus lelah di waktu zuhur, sedang lelah pengen istirahat di waktu asar, sedang dalam keadaan berkumpul dengan keluarga di waktu maghrib, dalam keadaan pengen makan malam dan tidur di waktu isya, dalam keadaan sedang nyenyak-nyenyaknya tidur di waktu subuh. Justru Allah suruh kita berlatih terus mengingat Allah dalam situasi yang bermacam-macam, sehingga nanti kita bisa lebih mudah mengingat Allah dalam situasi-situasi kehidupan kita. Makanya Allah bilang apa? Fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah untuk mengingat Allah. Ayat berikutnya, kalau sudah sholat, bertebaranlah di muka bumi, carilah sebagian dari karunia Allah, wadhkurullaha katsira. Ingatlah Allah yang banyak. Coba, 2 kali Allah suruh ingat menggunakan bahasa zikir. Satu di dalam sholat, satu di luar sholat. Kata para ulama, yang satu itu adalah syariat, yang kedua itu adalah maqasid dari syariat. Syariatnya sholat, maksudnya supaya kita selalu seperti sedang sholat di luar sholat. Selalu ingat Allah dalam berniaga. Apa maksud mengingat Allah dalam berniaga? Mengingat halal haram yang Allah gariskan, mengingat semangat-semangat pahala dan ampunan dosa yang Allah janjikan, mengingat ancaman-ancaman Allah yang selalu Allah perdengarkan supaya kita lurus dan la'allakum tuflihun. Dengan begitu kalian jadi untung dunia dan akhirat. Ini yang disebut dengan sholat lillah. Kalau sekedar sholat lillah dalam arti memang ikhlas ibadahnya, tetapi pas sudah sholat nggak khusyuk, berarti belum benar-benar lillah. Baru utuh lillahnya, kita jadikan sholat kita itu sebagai bentuk taqarrub kita kepada Allah, bentuk zikir kita kepada Allah,
Lalu dengan latihan yang sering ini diwajibkan sehari 5 kali minimal, ditambah dengan rawatib dan yang lainnya, kita harusnya lebih sering mengingat Allah. Jadi kalau orang di dalam kehidupannya tidak ingat Allah, pasti sholatnya nggak khusyuk. Nggak khusyuk. Kemungkinan pertamanya nggak khusyuk sholatnya, kemungkinan yang kedua memang dia nggak punya ilmu tentang agama sehingga dia melakukan banyak kesalahan. Itulah tujuan Allah memerintahkan kita untuk sholat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah